ulangi, fa innal ladzi takunu himmatuhu hifdzu qalbihi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina habibina qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallam ajma'in. Wa ta'allum tadhakkur wa tadhkir wal ifad wa istifad wa nafa' wal intifa' hatta tamasuk kitabillah sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dilalatan ilal huda ibtiga wajhi qurbi ridha subhanahu wa ta'ala qala musannif rahimahullah ta'ala nafa'na bihi بأولوم بأسرار الدارنا يا رب العالمين رضي الله عنكم من أنقال فصل وأول شيء يبدأ به المريد في طريق الله تصحيح التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب وإن كان عليه شيء من المظالم لأحد من الخلق فليبادر بأدائها إلى أربابها إن أمكن وإلا فيطلب الإخلال منهم فإن الذي تكون ذمتهم مرتهنة بحقوق الخلق لا يمكن السير إلى الحق. Masih meneruskan kajian risalah ahli suluk, risalah adab sulukul murid karya Habib Abdullah bin Haddad menerangkan adabnya orang yang mau menempuh perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, pendekatan diri kepada Allah, pengenalan kepada Allah, kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja adab-adabnya? Kemarin sudah kita jelaskan, ternyata seseorang ini bisa menempuh jalur ini kalau dia punya ba'ith. Ba'ith munculnya kadang-kadang dari sesuatu yang pahit karena dia merasa ketakutan, karena dia merasa gundah gulana, risau, karena rasa rindu, karena melihat ahlillah atau dilihat ahlillah. Kadang-kadang juga tanpa sebab muncul bait, tapi kadang-kadang. Dan ketika muncul bait, maka harus dia itu yang pertama adalah menguatkannya dengan cara duduk-duduk dan bertemu dengan orang-orang yang baik, duduk-duduk dengan ahlillah. Yang kewajiban berikutnya adalah menjaganya. Setelah menguatkan, menjaga. Bagaimana menjaganya? Menjaganya yaitu dengan
Tidak duduk-duduk dengan orang yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari Allah. Duduk-duduk dengan mereka bisa menghilangkan dan memudarkan bait. Hilang. Sudah dapatnya sulit-sulit, jarang-jarang. Begitu ketemu baitnya, motivasinya, dorongannya malah dihilangkan. Yang terakhir yaitu dengan ijabatuhu, memenuhi ajakan bait tersebut. Bait ngajak untuk taat, kita turuti. Bait ngajak untuk tobat, kita turuti. Jangan sampai kita menuruti bait tapi menunda-nunda, nanti dulu. Atau beralasan. Atau menunggu waktu kuat-kuatnya, waktu fit-fitnya. Tidak bisa itu. Maka bagaimana? Siru ilallah urjan wa makasir. Berjalanlah kamu menuju Allah walaupun pincang-pincang atau terpecah-pecah, tetap jalan. Wadatan tadrus sihah. Fa inna tidar sihah batalah. Jangan nunggu sehat dulu baru berjalan. Enggak. Karena nunggu sempurna kesehatan, sempurna semangat, sempurna mood, sempurna, itu sia-sia. Nah, akan ketemu. Karena sehatnya datang, malasnya datang juga kadang-kadang. Sehatnya datang, malasnya enggak datang, tapi sibuknya datang. Atau tugas yang lain atau dan lain sebagainya, penghalang-penghalang pasti akan datang. Kapan terus jalannya? Nggak bisa. Berarti sekarang jalan, walaupun tertatih-tatih, pincang-pincang, pecah-pecah, tetap jalan sebisanya. Itu kalau sudah muncul bait, harus kita kerjakan 3 itu. Menguatkannya, menjaganya, dan juga mengikuti ajakannya. Setelah itu langkah kita bagaimana? Maka ketika sudah muncul bait dan kita kepingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kali harus dikerjakan adalah ini dia, faslun. Wa awwalu syai'in yabda'u bihil murid. Langkah pertama yang seorang murid memulainya, yaitu setatnya bagaimana? Fi tariqillahi, setat memulai dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala, tashihut taubah ila Allah taala, yaitu memperbagus, membenarkan taubat kepada Allah. Langkah pertama adalah taubat sing bener. Nggak bisa kalau enggak. Mau kenal sama Allah, mau dicintai Allah, mau dekat sama Allah, mau merasakan kenikmatan dengan Allah, mau ngicipi inti daripada ilmu yang dia miliki, bukan cuma kulitnya saja. Tapi tobat belum. Wah, tidak bisa. Ini adalah langkah pertama kali, step pertama. Semua kan kita ini butuh step-step ya. Semuanya kan butuh step-step. Sebelum melakukan apapun kan ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan pertama kali bagi orang yang pengen kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala apa? Taubat yang benar. Taubat yang benar. Min jami'ad dzunub, dari semua dosa. Dia itu kan setiap orang itu punya kelemahan masing-masing. Satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Tapi semuanya punya. Ada yang senengannya itu ghibah, ngerasani. Ada yang senengannya itu jahil. Ada yang senangannya mencuri,
Ada yang senengannya sombong. Ada yang senengannya riya, pengen tampil bagaimana gitu di hadapan teman-temannya. Ada yang macam-macam. Semuanya punya penyakit sendiri-sendiri. Semuanya punya permasalahan sendiri-sendiri. Ada orang yang moodnya nggak stabil. Kadang semangat, kadang enggak. Ada yang gampang perasaan, terlalu ngurusi omongan orang. Berarti kalau ada orang celometan begitu langsung ganggu pikirannya dia. Ada orang yang sebaliknya, nggak ngurusi urusan orang, nyakiti orang pun nggak urusan sama dia. Nah, masing-masing punya ini, masing-masing punya penyakit sendiri-sendiri. Lalu bagaimana? Awal langkah pertama kali yang harus dia lakukan adalah introspeksi. Apa sih kekurangan saya? Kurangnya di mana sih? Habis itu evaluasi. Habis itu taubat betul-betul. Taubat betul-betul. Ada yang senengannya apa? Misalkan hubungan sama bukan mahramnya, pacaran, atau bahkan lihat gambar-gambar atau video-video yang diharamkan. Pada ini adalah langkah pertama menuju ke Allah, ngicipi kenikmatan beribadah kepada Allah, kedekatan bersama Allah, ketenangan dekat dengan Allah. Langkah pertama yang harus dia tempuh apa tadi? Taubat benar-benar. Taubat benar-benar. Masya Allah. Kemudian dari semua dosa ya teliti aja, masing-masing itu punya kekurangan. Kita kan masing-masing punya kekurangan. Kita lebih tahu daripada orang lain terhadap diri kita. Dan masing-masing punya kelemahan yang berbeda-beda. Begitu. Wa in kana alaihi syai'un minal madzalim, apabila dia mempunyai sesuatu daripada kedzaliman li ahadin minal khalqi, kedzaliman kepada salah satu daripada makhluk, dia punya hukukul adami. Dia punya hak adami. Berarti ambil harta orang, menyakiti orang dan lain sebagainya, hukukul adami. Nah, maka bagaimana? Falyubadir biadaiha, maka dia hendaknya bersegera untuk memberikan, membayarkan hukukul adaminya. Pernah mencuri, pernah gosok, pernah ini, segera kembalikan. Ila arbabiha, kembalikan kepada pemiliknya. In amkana, kalau memungkinkan. Kalau mungkin cepat kembalikan, cepat. Wa illa falyatlubul ikhlal minhum. Kalau enggak, maka hendaknya dia meminta dihalalkan dari mereka. Enggak bisa bayar saya, enggak punya apa-apa. Ya minta halal. Minta halal. Enggak boleh halal. Ya wes berarti cicil. Wes niato cicil. Ini rumus ini. Saya kasih rumus. Bisa dipegang ini. Bisa jadikan pegangan. Orang pinjem barangnya orang alias utang, tapi niatnya adalah pinjem tapi nggak balikkan, maka dia tidak akan bisa kembalikan. Nggak bisa bayar utang itu. Setumpes, sulit balik. Sebaliknya orang pinjem tapi niatnya mengembalikan. Kalau ternyata ada kendala, dia tekad, saya akan kembalikan. Maka Allah kasih jalan. Itu rumus. Itu rumus. Karena tadi orang punya hutang, mati, maka arwahnya kegantung. Terkatung-katung.
Nanti kalau punya utang, ya ini hukum fikihnya bagaimana? Tidak boleh keluar kota kecuali harus izin kepada yang dia hutangi. Tidak boleh pakai hartanya kecuali harus mendahulukan hak utangnya. Atau kalau enggak, maka dia harus izin dulu. Saya pakai ini, pakai itu harus izin dulu. Itu dia. Hah? Nah, kalau dia punya tanggungan sama orang, maka tekadkan saya akan bayarkan. Nanti Allah kasih bantuan. Jangan sampai kalau utang justru ditagih ngamuk. Utang ditagih lari. Utang tapi pura-pura lupa. Bahaya itu. Itu bahaya sekali itu. Langkah pertama kali orang yang kepingin merasakan kedekatan, kenikmatan, kedekatan kepada Allah, kenal kepada Allah, mencapai kedudukan di sisi Allah, langkah pertama kali harus tobat benar-benar. Kalau ada tanggungan kepada makhluk harus dia bayarkan. Kalau enggak minta halal. Kalau enggak bisa, ya berarti ditempo, dicicil sama dia. Enggak bisa ditawar itu. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhum murtahinatan bi huquqil khalqi la yumkinhu sairu ilal haqqi. Karena seseorang yang tanggungannya itu digadaikan dengan haknya makhluk, maka tidak mungkin dia itu bisa berjalan menuju kepada al-haq Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tanggungannya masih digadaikan ke makhluk, terus mau menuju ke hak, ke Allah, tidak mungkin sudah. Tidak mungkin. Tergadai kok kamu. Maka selesaikan dulu urusan kamu, tanggungan kamu, kewajiban kamu kepada makhluk. Setelah itu kamu bisa jalan menuju Allah. Sulit, Beb. Masalah dulu. Saya punya perusahaan begini. Minta halal. Akui. Saya begini. Minta halal. Enggak bisa. Ya berarti ya harus kamu bagaimana caranya supaya bisa halal. Apa dicicil atau jual aset atau bagaimana. Nanti baru kamu plong. Kalau kita muamalah kepada Allah berarti 1 tambah 1 bukan harus 2. Muamalah kepada Allah 1 tambah 1 bisa 1000, bisa 1.000.000 bahkan. Paham ya? Kalau kamu muamalah menentang Allah bukan berarti 100 dikurangi 1 99, enggak. 100 dikurangi 1 kadang-kadang 0. Jelas? Jadi ini tadi kerjakan karena Allah. Nanti akan kamu temukan keajaiban-keajaiban bantuan dari Allah. Jangan dibatasi. Ini rezeki, jalan keluar itu bukan 1 pintu. Pintunya banyak. Yang bantu Allah, ya sudah. Kamu muamalah kepada Allah 1 tambah 1 bukan harus 2. Bisa 100, bisa 1000, bisa 1 juta. Saya niat, saya menempuh perjalanan ini. Ternyata ada masalah, akui. Datangi orangnya, masalah keuangan misalkan. Datangi orangnya, minta halalnya. Tidak bisa, bagaimana caranya supaya halal? Cicil, bismillah. Nanti Allah kasih jalannya. Bagaimana caranya? Allah yang ngasih. Tapi ya perlu proses, jangan kesusu. Nanti akan indah pada saatnya. Bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi harus beneran ini, harus beneran. Berikutnya wa syartu sihhatit taubati, syarat sahnya taubat yaitu sidqun nadam ala dzunub,
yaitu benar-benar menyesal terhadap dosanya. Syarat taubat itu dikatakan sah kalau dia benar-benar menyesal terhadap dosa-dosanya. Ma'asihatil azmi, bersamaan dengan benar-benar bertekad ala tarkil audi ilaiha, untuk kembali menuju dosa tersebut muddatal umri, seumur hidup. Ini baru bisa dikatakan tobatnya beneran. Nah kalau nggak nyesel, berarti masih cari kambing hitam, menyalahkan orang misalkan dia baithnya ini karena perusahaannya hancur, akhirnya muncul baith, menuju ke Allah aja gitu ya, paham ya? Banyak ini seperti itu. Urusan dunia kolab, nggak bisa teruskan lagi, diusahakan model apa tetap nggak bisa, menuju Allah ya. Banyak yang seperti itu. Ruwet urusan dunia, menuju Allah ya, gitu. Tapi nggak ada penyesalan, yang ada menyalahkan orang. Kenapa kok sulit ini? Itu sih ditipu sama itu sih nggak amanah ini gara-gara dia. Nggak menyesal dia ngelakukan riba, nggak nyesal juga. Dia ngambil haknya orang, ya nggak nyesal juga. Melakukan kedoliman, nindes orang, ya nggak nyesal juga. Yang ada cuman yang salah fulan, saya korban, padahal dia juga pelakunya sama. Nggak bisa. Harus benar-benar apa dia cari, saya salah di mana, ada apa enggak salah saya, introspeksi berarti. Setelah itu dia harus menyesal, benar-benar menyesal. Dan kemudian tekad, saya tidak akan kembali lagi melakukan hal tersebut. Nanti misalkan ada orang usaha, kemudian kolab, nyalahkan ini jadi itu, berarti ini nggak benar-benar tobat. Atau kalau enggak, dia usaha lagi, ternyata berkembang, kolabnya dia karena riba, karena bank misalkan. Akhirnya dia pinjam bank lagi. Ya ini berarti ya bukan tobat, ini namanya kapok lombok namanya. Kepedesan, kapok, habis itu nyambel lagi. Kapok lombok itu, jelas ya? Kapok ini kena riba, kena bank, hancur semuanya. Habis itu mulai berkembang, bank lagi, riba lagi. Oh, nyalut conyok gitu. Ini banyak yang seperti itu. Berarti bagaimana? Tidak bisa. Berarti betul-betul dia harus menyesal dan tekad untuk meninggalkan dosanya tersebut sepanjang umur, seumur hidup. Tekad dulu, perkara nanti terjatuh, tobat betulan lagi, seperti itu lagi. Tekad tidak akan mengerjakan kesalahan yang sama seumur hidup. Jangan sampai sekarang tobat, nanti ada kesempatan ulangi lagi. Tobat terus, etok-etok. Tobatnya itu sudah pura-pura dia. Jelas ya? Nah ini sudah tekad ya, menyesal, betul-betul menyesal, mengakui itu adalah kesalahannya dia, dan kemudian dia tekadkan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut seumur hidup. Wa man taba an syai'in minadz dzunub, siapa orang yang tobat dari sesuatu, dari dosa-dosa, wa huwa musirrun alaihi, tapi dia terus melakukan dosa tersebut, au azimun alal audi, atau dia tekad sebentar lagi aku akan ulangi, fala taubatalahu, itu enggak tobat. Itu enggak tobat itu. Beda antara kapok sama tobat, itu beda. Antara kapok sama tobat itu beda. Taubat itu sudah enggak mau kembali lagi, sudah. Taubat itu sudah enggak ngerjakan. Nah, ibaratnya gini loh, gambarannya gini.
Dia tahu masalahnya, dia tahu kekurangannya dia. Kekurangannya apa? Tidak bisa kena godaan perempuan, misalkan. Kalau kena perempuan, kacau semuanya sudah dia. Kelemahannya dia di situ misalkan. Masih ternyata ada perempuan, astagfirullah. Matanya, tangannya nutupi muka, menutupi mata, tapi benggang begini. Astagfirullah. Nah, ngece ini namanya ini. Berarti dia astagfirullah, astagfirullah, tobat, tapi tetap ngerjakan. Paham ya? Dia tahu kelemahannya adalah tidak bisa nyegah nafsu dari khomer, mabuk misalkan, kan ada begitu. Tetap astagfirullah, astagfirullah gitu. Sambil mabuk, sambil astagfirullah. Nah, ini repot ini. Kadang-kadang sambil mabuk sama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Minum khamr. Baca bismillah kalau urusan sunnah, hukumnya sunnah. Kalau urusan mubah, bisa menjadi sunnah. Kalau urusan makruh, hukumnya makruh. Misalkan rokok. Rokok itu kan hukumnya kalau udah haram ya makruh. Nggak ada rokok hukumnya sunnah, itu nggak ada. Apalagi wajib. Saya rokok hukumnya wajib, mau smackdown aja ini. Nah, dipiting ya orang ini. Biar tidak ngomong lagi. Nah, ada ya. Nah ini hukumnya kalau tidak haram berarti makruh. Sambil ngerokok bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kamu itu hukumnya makruh. Nah, kalau haram, kamu haram sambil bismillah, hukumnya haram. Mau mencuri, bismillahirrahmanirrahim. Mau minum khamr, bismillahirrahmanirrahim. Mau zina, bismillahirrahmanirrahim. Oh. Wes perbuatan kamu itu dosa, bismillah kamu tambah dosa lagi. Ngece gue. Paham ya? Nah, begitu. Nah, maka orang yang dia mengatakan tobat tapi tetap melakukan dosa tersebut, atau dia sudah berhenti tapi tekad nanti sebentar lagi kalau ada kesempatan ngulangi lagi, ya ini berarti bukan tobat ini bukan tobat. Tobat itu bagaimana? Tobat itu dia harus selesai dari masalahnya tersebut, dari dosanya itu, berhenti. Tekad tidak akan kembali lagi. Perkara nanti terjatuh lagi, dia harus nyesel lagi. Dan dia harus tekadkan tidak akan kembali lagi. Jelas ya? Nah, terjatuh lagi. Walaupun kamu sehari melakukan 100 kali kesalahan yang sama, tetap harus tobat. Dengan satu, an-nadam, menyesal. Kedua, al-iqla. Ketika tobat kamu harus berhenti dari dosa tersebut. Ya. Ketika kamu bilang tobat, kamu harus sudah berhenti dari dosa tersebut. Kamu bilang tobat masih minum khamr, kamu tobat masih mencuri, kamu tobat masih gibah, masih melihat sesuatu yang haram, bukan tobat itu namanya. Yang ketiga, tekad tidak akan mengulangi. Perkara nanti terjatuh lagi, ya tobat dengan syarat tadi. Menyesal, tidak mencabut diri dari pekerjaan tersebut, tidak lagi mengerjakan, terus kemudian tekad tidak akan mengulangi lagi. Jelas ya? Nah, kalau ada hubungannya dengan hukukul adami harus dikembalikan. Naam. Wal yakun murid alad dawam fi ghayatin minal i'raf minal i'tiraf bitaksir. Hendaknya seorang murid, orang yang menginginkan kedekatan kepada Allah, itu dia selalu dalam puncak pengakuan dengan kekurangan. Dia harus benar-benar ngaku kalau kurang. Harus itu.
saya teledor, saya kurang, saya nggak maksimal, banyak dosa, banyak salah. Harus itu. Harus. Jangan sampai bangga diri. Mancene soleh aku ki. Hah? Wah, alim sih. Oh, memang dari dulu saya ini enggak bisa ini. Dia harus mengakui kalau dia banyak salah, karena memang betul-betul banyak salah kita ini. Ya banyak salah ya. Kalau kayak kok enggak ada salah. Nah ini seseorang nggak tahu kesalahannya, ini adalah kesalahan terbesar. Dia enggak tahu kelemahannya, ini adalah kelemahan terbesar. Enggak tahu kesalahannya, ini adalah kesalahan terbesar. Orang itu sebelum ada tindakan operasi dan lain sebagainya, sebelum ada tindakan dikasih obat dan lain sebagainya, harus tahu penyakitnya apa. Kadang-kadang harus pakai biaya yang mahal. Pakai USG, pakai scan, pakai ini, pakai itu, pakai ini, macam-macam, bayar mahal supaya apa? Tahu penyakitnya apa. Harus tahu penyakitnya dulu. Baru setelah tahu penyakitnya bisa diobati. Jelas ya? Ya Allah. Nah ini enggak tahu kalau dia punya kelemahan. Nah ini waduh, perlu di USG nih hatinya, otaknya. Lalu ini. Kalau enggak dibedah aja ini otaknya ini. Dilihat isinya apa ini. Ya. Nah, i'tiraf bitaksir anil qiyami bima yajibu alaihi min haqqi rabbih, dia harus betul-betul mengakui dia itu teledor dari mengerjakan yang wajib dia kerjakan terhadap Tuhannya. Dia harus ngaku, ya Allah banyak kewajiban yang teledor dari kewajiban kepada Allah, ya Allah banyak sekali. Wa mata hazina ala taksirihi, dan ketika dia itu bersedih hati karena keteledorannya dia, wan kasara qalbuhu min ajlihi, kemudian hatinya terpecah-pecah, sedih, merana hatinya, fal ya'lam annallaha indahu, maka ketahuilah bahwasanya Allah berada di sisinya. Id yaqulu subhanahu wa ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, aku Allah bersama dengan orang-orang yang terpecah hati mereka karena aku. Merana, kok ya Allah, kok kurang, gimana ini? Tobat terjatuh lagi, gimana ini? Semangat ibadah kurang, gimana ini? Orang sudah umur sekian, ya contoh di Tarim dulu itu orang tumbuh kumis itu sudah merasakan kenikmatan ibadah. Orang tumbuh kumis itu sudah mukasyafah. Kelihatan yang batin-batin. Melihat yang batin itu sudah kelihatan seperti dohir. Tumbuh kumis, sampai jenggot sik durung petuai. Belum ada perubahan. Rambut kadang-kadang putih, belum merasakan kenikmatan dalam ibadah. Nah, sampai kapan? Mulai kumisnya tumbuh, sak gondrong-gondrongnya meneh, jenggote wis kiwir-kiwir, rambut putih-putih sampai habis buta, tetap gak merasakan kenikmatan ibadah. Kapan ini? Nah, habis gitu nggak merasa merana, nggak merasa sedih lah, yo repot ini. Nah, harus merasakan kesedihan tersebut. Kalau sudah begitu berarti Allah berada di sisinya. Wa 'alal murid, dan bagi seorang murid, orang yang ingin dekat kepada Allah, ayyah tariza min asgharid dunub, dia harus menjaga dari dosa-dosa kecil. Fadlan an akbariha, apalagi dari dosa yang besar. Asyadda min ihtirazihi min tanawil sumqatil, lebih
harus dia jaga daripada dia meminum racun yang membunuh. Nah, kalau kamu tahu makanan ini ada racunnya, kamu makan. Kan enggak kan? Lawang makanan basi enggak kamu makan kok. Kenapa? Sakit perut. Padahal enggak mematikan itu. Cuman bikin perut error. Enggak kamu makan. Kenapa? Perut saya nanti error. Nah, salah nanti saya. Apalagi kalau ada racun, enggak mungkin kamu makan. Maka enggak bisa kita sama sekali untuk melakukan dosa kecil. Jangan mau. Apalagi dosa besar. Lebih daripada takutnya kita ketika mau makan makanan yang beracun. Wa yakunu khaufuhu, dan rasa takutnya dia itu lawir takaba syai'an minha, ketika dia mengerjakan sedikit daripada dosa, a'dhama min khaufihi law aklasum, itu lebih besar daripada ketika dia makan racun. Berarti gini, kamu makan, kamu terus kemudian dibilangi sama teman kamu, itu ada racunnya loh. Itu tadi jagung, dele, terus apa namanya, tempe, tahu, itu racun buat tikus itu. Kan pernah dulu ya. Nah, seperti tahu, tempe dikasih racun ya. Terus tikusnya ketika makan langsung muntah darah itu. Itu kalau kamu makan kan insya Allah muntah darah itu. Dibilangi, loh, itu kena racun itu. Buat tikus, kamu makan, terus kamu gimana? Waduh, gimana ini? Kan begitu. Kamu takut. Nah ini harus ketika kamu melakukan dosa lebih takut daripada kamu tahu makan racun. Harus. Kenapa? Kok begitu? Wadalika. Dan hal itu karena li'annal ma'asiyah ta'malu fil qulub. Karena maksiat itu bekerja di dalam hati amalasum, seperti bekerjanya racun fil ajsam, dalam jisim, dalam tubuh. Ketika racun itu memberikan efek negatif kepada tubuh, maka sama. Maksiat akan membawa dampak buruk untuk hati kita. Alhamdulillah. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min min jismihi. Dan hati itu lebih mulia, lebih berharga bagi orang mukmin daripada jisimnya, tubuhnya. Bal ra'su malil murid hifdzu qalbihi wa imaratuh. Bahkan modal utama seorang murid. Murid ini orang yang ingin dekat kepada Allah. Modal utamanya adalah menjaga hatinya dan memakmurkan hatinya, bukan tubuhnya. Menjaga hatinya dan memakmurkan hatinya. Lah kalau hatinya bermasalah atau resiko kena masalah, dia harus lebih prihatin, lebih takut. Wal jismu ghadadunil afat. Jisim kita, tubuh kita ini sebentar lagi memang menjadi target kerusakan. Wa amma qaribin yutlafu bil maut, dan sebentar lagi akan rusak karena mati. Walaupun kamu olahraga seperti apa, mati ya rusak. Walaupun kamu pakai spa, pakai apa itu yang didembul-dembul itu apa namanya? Skincare. Skincare. Pakai yang ini apa namanya? Lulur, pakai lulur, pakai dan lain sebagainya, mati, hancur sudah, mati hancur sudah, ya kan? Tubuh kita ini adalah menjadi target kerusakan dan sebentar lagi akan rusak dengan kematian, sebentar lagi. Walaisa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya nakidah nagusah, dan kepergiannya itu cuman berpisah dengan dunia. Nakidah apa artinya? Yang menyusahkan. Nagisah
yang tidak selesai urusannya. Nah, berarti nagisa itu minum belum sampai puas itu loh. Itu dunia kan begitu. Kita punya target dunia, tidak akan ada puasnya. Belum puas ternyata mati. Nah, yang ada cuman kita ini berpisah dari dunia. Wa amal qalbu intalifa. Nah, kalau urusan dunia kita mati, berarti cuman kita pisah dari dunia gitu aja. Tubuh kita hancur gitu, sudah selesai. Kalau jasad itu cuman begitu aja. Tapi masalahnya wa amal qalbu, kalau hati beda lagi. Intalifa, kalau hati kita itu rusak, faqad talifat al akhirah, maka rusak akhirat kita. Hati kita kalau rusak, bukan kayak jasad rusak, hancur, selesai sudah. Kalau hati kita yang rusak, akhirat kita, tempat kembali kita rusak. Naudzubillah. Fa innahu la yanju min sakhatillah, karena dia tidak akan bisa selamat daripada kemurkaan Allah. Wa yafuzu biridwanihi wa tsawabih, dan tidak bisa mendapatkan keberuntungan dengan ridha Allah dan pahala Allah illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menuju kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Berarti harus lebih kita prihatin kalau kita melakukan maksiat daripada kita memakan racun yang mematikan. Kenapa? Karena racun mematikan hanya berdampak pada jasad kita. Jasad kita ini memang sebentar lagi rusak. Mau tidak mau. Mau tidak mau itu. Kamu olahraga seperti apapun, kamu rawat seperti apapun, sebentar lagi rusak. Kamu mati pasti rusak. Begitu. Jelas? Nah, jadi rusaknya kalau kamu mati, maka selesai. Jasad kamu rusak, selesai. Racun itu merusak terhadap jasad. Jasad kita selesai. Masalahnya maksiat yang rusak adalah hati kita. Orang yang hatinya rusak, maka tidak selamat dia di akhirat. Akhiratnya rusak. Dan dia tidak akan mendapatkan balasan dari Allah, ridha Allah, keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena nilai beruntung atau tidak, yaitu orang yang datang menuju kepada Allah dengan hati yang selamat. Nah, biar hatinya selamat berarti harus jauh daripada maksiat. Nah, gitu. Seandainya terjatuh dalam maksiat harus tobat segera. Langkah pertama kali seorang murid menuju Allah Subhanahu wa taala harus tobat. Langkah pertama kali. Bukan kalau tobat itu sudah mencapai derajat tinggi, itu langkah pertama. Tidak ada tobat, tidak ada langkah berarti. Langkah pertama belum dikerjakan, mau menuju ke atas, tidak bisa. Harus tobat dulu. Ya Allah taufiq. Kasih taufik hidayah inayah kepada kita semuanya. Amin. Hadratin Nabi Muhammad. Fatihah. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una.